Salam jumpa saudari-saudaraku yang terkasih dengan saya Romo Rudi dalam kesempatan Rindu Renungan Iman bersama umat. Ya, kesempatan ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa ya? Kan tahun ini kita tahu bahwa kita harus diajak kembali untuk mengenal Yesus sebagai guru. Nah, kalau Yesus adalah guru, mengajarnya di mana ya, Mo? Iya, Yesus guru, lalu guru kan biasanya ngajar ya, lalu ngajarnya di mana atau sekolahnya Yesus itu di mana tempatnya ya supaya kita bisa berguru sama Yesus. Ya, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara Yesus sebagai guru, sepertinya kita sebenarnya sudah sangat paham bahwa ya Yesus memang guru ya. Bahkan mungkin Anda kenal Romo Warno selalu mengatakan Yesus adalah guru. Nah, sebagai guru itu seperti apa? Ya, kita tahu sebagai guru itu mengajar ya, lalu juga mempunyai murid-murid, atau kalau zaman Yesus memang sebutannya tidak hanya murid tapi pengikut ya. Banyak pengikut. Maka ketika Yesus sebagai guru, lalu dia mengajar di mana? Mungkin kalau dikatakan guru itu bayangan kita adalah guru sekolah begitu ya. Tapi pada zaman itu guru itu adalah gelar yang dipakai untuk orang-orang yang memang memiliki pemahaman, memiliki tanda kutip kewibawaan dan kekuasaan yang mampu memberikan pengajaran yang baik kepada banyak orang. Maka kalau Yesus itu sebagai guru yang mengajar, Injil merekam banyak bagaimana Yesus mengajar. Ia mengajar di pinggir-pinggir jalan, ia mengajar di perbukitan, ya, bagaimana ia mengajar juga di tempat-tempat yang mungkin di mana orang berkumpul. Semuanya itu dilakukan karena Yesus adalah seorang guru. Tapi tentu pertanyaan kita adalah bagaimana Yesus yang mengajar sebagai guru, dan kita mungkin berpikir kita semua ini muridnya. Lalu bagaimana relasi guru dan murid ini dihadirkan dalam pengalaman hidup kita? Ya, saya membayangkan kalau Yesus guru, lalu kita bersekolah di tempat tertentu dan kita itu murid-muridnya. Mungkin bisa jadi memang ada murid yang baik ya, yang mendengarkan, lalu juga melakukan apa yang dikatakan, diajarkan oleh Yesus. Tetapi mungkin juga ada orang-orang yang tidak mudah. Ya, kita tahu kalau dalam pengalaman bersekolah itu ada murid-murid yang nakal ya. Ketika mengajar yang diajar ngomong sendiri, ketika diberi tugas tidak dijalankan. Itu menurut saya gambaran kita semua bahwa memang tidak mudah untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Maka pertama-tama tentu kita harus menyadari bagaimana Yesus mengajar sebagai guru. Mungkin kita kalau membayangkan atau bahkan punya keinginan Yesus sendiri yang mengajar kita, ya kita kecewa karena tentu kita akan kesulitan menerima pengalaman itu. Tetapi pengalaman diajar itu bisa hadir dimanapun. Saya tadi mengatakan bahwa sekolahnya Yesus itu ya dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus mengajar kita bisa tentu lewat tulisan-tulisan yang kita bisa baca dalam Injil. Tetapi bisa jadi Yesus mengajar kita lewat sekolah hidup kita ini. Dia hadir dalam pengalaman kita setiap hari. Dia menegur kita dalam peristiwa-peristiwa hidup. Dia juga terus menuntun kita, memberi kekuatan kita. Ya, memang kita harus berani untuk dengan rendah hati mendengarkan apa yang disabdakan Yesus. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita bertanya Yesus sebagai guru dan di mana dia mengajar, ya kita harus menyadari Yesus mengajar dalam sekolah kehidupan kita. Dia mengajar dalam keseharian kita. Dia mengajar dalam pengalaman-pengalaman kita. Dia mengajar dalam seluruh perjalanan hidup kita. Maka semoga Yesus sebagai guru ini tetap menjadi inspirasi, kekuatan kita untuk menimba dan selalu mendengarkan apa yang diajarkan Kristus. Mari menjadi murid-murid Yesus. Mari menjadikan Yesus sebagai guru dan kita semua bertumbuh dalam komunitas Yesus Kristus. Berkat Allah menyertai kita sekalian.